Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sumek Seminggu dimanapun Anda berada, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa sehat walafiat dan penuh barokah. Pesta demokrasi sudah selesai, terutama masa pencoblosan, termasuk pemilihan calon legislatif atau caleg. Hari ini kita akan jalan-jalan ke kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum atau Panwaslu dan KPU Air Sugian. Pesta demokrasi yang hingar-bingar beberapa pekan lalu kini kembali sepi dan menyisakan perasaan harap-harap cemas, terutama para caleg yang sudah bertarung merebut hati rakyat dengan berbagai cara. Sejak 4 hari yang lalu hingga hari ini, dua lembaga terkait pesta demokrasi, yakni KPU dan Panwaslu Air Sugian, terlihat sibuk. Jadwal pleno perolehan suara Dapil 3 Air Sugian sudah dimulai sejak kemarin dan akan dilanjutkan beberapa hari ke depan. Namun di balik pesta demokrasi ada fenomena menarik yang menjadi perhatian publik, yakni fenomena Wani Piro atau biasa disebut serangan fajar pada pemilihan calon legislatif atau caleg. Di media sosial berseliweran unggahan hasil dari serangan fajar berupa amplop berisi uang pecahan 100.000 atau 50.000. Fenomena ini makin berkembang dan sepertinya sudah bukan rahasia umum lagi. Jika dulu dikenal serangan fajar, sekarang menjadi serangan kesiangan karena dilakukan pada siang bolong. Sebagai upaya dan segala cara tindakan money politik atau politik uang, sejauh ini memang sulit dibuktikan meskipun itu nyata-nyata dilakukan para tim ses pemenangan masing-masing caleg. Di kantor Panwaslu pun hampir tak pernah ada laporan mengenai politik uang. Dari kami, dari Panwaslu khususnya Air Sugian ini, belum ada laporan dari masyarakat, baik peserta terkait dengan money politik. Sama sekali tidak ada. Baik dari partai maupun dari masyarakat. Ya. Jadi ya selama ini dari Panwaslu ini tidak ada laporan. Sama sekali. Kita hanya menunggu laporan. Ya, ternyata memang nggak ada laporan. Betul. Terus misalnya foto dari masyarakat, amplop berisi duit, itu bisa dibuktikan nggak Pak? Ya kayak gitu deh. Mungkin agak ini juga sih ya, terkait untuk masalah menurut tadi yang Bapak sampaikan, mungkin dapat amplop, ada foto di situ, amplop ada isinya itu belum bisa untuk menjadi barang bukti. Karena ya kita harus tahu dari isi amplop itu apakah itu memang suruh milih ataupun justru orang itu bayar utang atau segala macam kan kayak gitu. Jadi nggak bisa untuk foto aja. Ya. Seharusnya gimana lah masyarakat untuk mendapatkan wakil yang baik itu sebenarnya harus bagaimana? Ini Pak, kalau menurut saya itu masyarakat itu tunggu dari calon A, B, C itu kapan mau ngasih uang. Dalam hati dia itu sudah punya pilihan sendiri Pak. Sebenarnya ya. Iya. Yang aku tanya, aku sudah milih partai pisang. Tapi kalau ada partai mangga mau ngasih, monggo nggak apa-apa. Itu terjadi ya. Pilihan saya tetap ke pisang. Kebanyakan kalau yang daerah saya kayak gitu. Tapi memang itu sering terdengar ya. Iya. Sumek Seminggu mencoba menelusuri fenomena ini dari desa ke desa melewati perjalanan paling menjengkelkan, yakni terjebak hujan, melewati jalan penuh lumpur di kota kecamatan Air Sugian, terutama di jalur 27 dan ujung jalur 25. Kami terjebak di ruas jalan utama hingga larut tengah malam. Tengah malam, tidak ada lampu, jalan hancur, berkubang lumpur, motor gak bisa jalan karena penuh lumpur rodanya. Ini berhenti di tengah kegelapan. Kembali ke masalah Wani Piro atau politik uang. Mengapa tidak pernah terungkap meskipun terjadi secara terbuka? Hal itu karena dilakukan dengan kesadaran semua terlibat, baik tim ses pemenangan maupun warga yang berharap mendapatkan amplop.
Kesadaran politik masyarakat desa menjadi runtuh oleh uang senilai 100.000. Memilih wakil rakyat yang diharapkan amanah untuk rakyat menjadi tidak memiliki nilai sakral dan terhormat, melainkan memalukan, bersikap masa bodoh siapapun wakilnya dengan ukuran uang, bukan kualitas dan integritas. Fenomena Wanipiro ini sudah seperti bisnis di pesta demokrasi. Pesta menghambur-hamburkan uang untuk sebuah jabatan yang seharusnya diemban dengan penuh tanggung jawab moral, sosial, dan amanah. Jika warga sudah membuka keran, ada uang, ada suara, maka suara kebenaran tergadai dengan nilai 100.000 untuk 5 tahun ke depan. Warga tidak lagi mempunyai tujuan politik yang terhormat dan mulia karena telah runtuh niat baiknya. Sementara tujuan politik masyarakat adalah menuju tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, masyarakat yang sejahtera, dan kebijakan yang pro rakyat, serta memiliki wakil rakyat yang bisa diandalkan untuk bersuara lantang di gedung DPR. Dengan cara Wanipiro yang dimakcomblangi para maklar politik, pesta demokrasi yang seharusnya jujur, adil, dan amanah menjadi sedemikian parah dan membutakan masalah moral. Beberapa tokoh masyarakat dan kaum muda yang sempat dibincangi Sumek Seminggu menuturkan, fenomena ini memang memprihatinkan. Masyarakat mestinya harus melek politik. Jika ada caleg yang tidak jelas, yang selama ini tidak dikenal sepak terjangnya di masyarakat, tidak perlu dipilih. Jika memberi uang, warga harus berani menolak atau diterima tetapi tidak dipilih. Pilihan tetap sesuai hati nurani, meski yang dipilih tidak memberi uang. Ini salah satu cara cerdas warga masyarakat mengunci orang jahat berpolitik untuk menjadi wakil rakyat. Beberapa kaum muda lainnya juga menuturkan bahwa politik Wanipiro di satu sisi bisa dijadikan ajang untuk memberikan pelajaran bagi para caleg yang tidak jelas, yang hanya ingin mengeruk keuntungan bisa duduk di kursi legislatif setelah menghambur-hamburkan uang. Beberapa anak muda dengan pemikiran liarnya kepada Sumek Seminggu mengatakan, uang diterima tapi tidak dipilih orangnya, sehingga mereka yang mencoba menipu rakyat berbalik ditipu rakyat. Ya, sekarang kembali ke masyarakat. Jika zamannya sudah sedemikian parah, jangan lantas masa bodoh, tetapi mengikuti zaman dengan cara cerdas. Ambil uangnya, tidak dicoblos orangnya. Pilihan tetap ke caleg yang memang amanah untuk rakyat, agar kembali ke titahnya, kata sumber Sumek Seminggu di Desa Kertamukti. Pada kesempatan penelusuran fenomena Wanipiro, Sumek Seminggu kebetulan mengikuti khutbah sholat Jumat di Masjid Kertamukti, dan kebetulan khotib membacakan khutbahnya bertema memilih pemimpin dengan cara menyuap. Yang menyuap berdosa dan yang menerima suap juga berdosa. Sumek Seminggu. Islam melarang keras politik, praktik politik uang semacam ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 lebih rinci lagi. Dalam sebuah hadis dijelaskan, uang suap mendatangkan laknat. Dari Sauban dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantaranya, yaitu orang yang menghubungkan keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Dari keterangan ini tampak bahwa politik uang riswah tak hanya diterima oleh para politisi, tapi juga tim sukses dan yang suaranya diperjualbelikan. Jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil yang menunjukkan tentang ancaman bagi jasad yang kemasukan barang haram. Kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Ahmad.